mic-nya dong. Oh. Ini yang namanya definisi tembok bisa mendengar. Ya ini. Oh iya. Kalau tembok bisa ngomong ya. Itu bulan. Oh iya. Maaf. Tahu aja lagi kalau bulan bisa ngomong. Ya, ketahuan umurnya dah. Ketahuan umurnya. Jadi ini definisi sebenarnya tembok itu bisa mendengar. Kan kalau di kantor-kantor kan gitu. Iya. Ngomong pelan-pelan lu. Tembok bisa ngomong sama denger loh gitu. Nah, ini definisi tembok itu bisa mendengar. definisi tembok bisa. Apa kabar, Om? Alhamdulillah sehat. Oh, silakan dicicip, Om. Iya, Ini nggak tahu kopi apaan. Rasanya gimana juga saya nggak ngerti. Kopi hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi teman Lino bersama podcast teman Lino episode ketiga. Di depan kita sudah ada Om Fatih. Saya kenal Om Fatih ini dulu doi admin wisata kopi. Iya. Ya, Wiskop. Nah, beberapa hari terakhir sih belum pernah ngeliat lagi tuh postingan Wiskop. Apa Wiskop itu bubar? Nanti kita tanya. Om Fatih sekarang usia berapa, Om? Usia jalan 24. Jalan 24, berarti tahun ini 24. Tahun ini 24. Nama panjangnya siapa sih? Fatih Muhammad Fatih. Iya, Muhammad Fatih. 14 3. Oh, wow. Agak mikir. Masih pagi, Om. Masih pagi. Jadi ngomongin sejarah Konstantinopel nih. Itu. Bener. Dan sejarah saya lemah banget lagi. Iya. Wisata kopi masih ada, tapi kayak kelihatan jarang posting atau gimana? Masih sebenarnya gimana ya? Lagi ngerubah strategi, Om. Apa tuh maksudnya? Jadi kan wisata kopi itu awalnya banget itu berlima ya. Awalnya banget berlima ya, dari 5 orang anak muda itu kan, terus habis itu yang 2 nih termasuk saya sama teman saya. Jadi saya sama teman saya itu lagi sibuk kuliah. Nah, terus lagi sibuk kuliah karena emang di situ lagi ya pas awal-awal diploma 2 saya awal-awal tuh masih pusing-pusingnya lah, apalagi lagi mempelajari bahasa asing juga kan pertama kali. Iya. Belajar bahasa asing itu Bahasa Arab. Oh, bahasa Arab. Oh, pantesan status WhatsApp-nya kadang suka sastra Arab pakai ini ya, Arab gundul. Gundul, iya itu. Jadi pas awal-awal, jadi semester 2 atau semester 3 tuh diploma 2 saya sama teman saya lagi pusing-pusingnya bahasa Arab, belajar bahasa Arab, terus teman saya ngajakin ngopi terus, tapi kan saya ya gimana ya, dulu kan biasa ngopi kan di warung kopi bubur kacang hijau ya kan, Warkop. Warkop Burjo yang biasanya itu budgetnya saya nggak-budget banget kali ya, namanya anak diploma 2 terus habis itu mahasiswa tapi alhamdulillahnya dapat beasiswa asrama, Om. Nah, dapat beasiswa asrama, tapi di satu sisi nilai nggak boleh turun. Oh gitu. Iya. Minimal berapa? Minimal itu di situ tuh ada. Jadi masuknya bukan KKM Indonesia, tapi KKM karena emang induk ke Arab Saudi kan. Oh. Jadi ada KKM di sana. Jadi di sana tuh keterangan nilainya tuh kayak pakai poin. Ada A, B, C sama D gitu. Tapi pakai bahasa Arab kan, tetap pakai bahasa Arab. Jadi poin yang paling jelek itu kalau udah masuk C itu berarti udah ibarat istilahnya itu tertolak lah. Oh gitu. Jadi kalau udah ini kamu B tapi dikit lagi jatuh ke C nih gitu kan. Ya udah perbaiki ya, kalau enggak tahun depan kamu nggak dapat asrama lagi. Bahkan bukan tahun depan, bulan depan kamu bisa nggak masuk asrama lagi. Itu kalau di Master Chef mungkin kena ini ya, masuk ke pressure test. Iya, pressure test. Pakai apron hitam. Nah, ditambah lagi jadi ada 2 program, Om. Jadi program kampusnya, program fakultas bahasa Arabnya sama program asramanya. Gitu iya. Jadi penilaian itu dari 2 aspek itu. Jadi kalau misalnya kita udah bagus di fakultasnya nih, tapi ternyata di program asramanya jelek, ya tetap keluar dari asrama. Sorry, udah bagus di fakultasnya, tapi di program Di asramanya jelek. Program asramanya itu apa tuh? Ada dari pagi. Jadi tuh kita kan, saya kebetulan masuk di kampus kan itu ada 2 kelas tuh. Kelas pagi sama kelas siang. Nah, saya ngambil kelas siang. Jadi kalau mahasiswa asrama itu bebas dikasih pilihan. Mahasiswa asrama Utsman bin Affan ini kamu mau ngambil kelas pagi atau kelas siang? Jadi di kelas pagi aja. Kelas pagi berarti dari jam 8 sampai jam 4 sore.
Nah kalau kelas siang dari jam 1 siang itu bisa kadang-kadang sampai jam 8 malam, kadang masih belajar gitu loh, masih belajar. Karena kan kenapa bisa sampai malam, karena emang ya tinggalnya di situ, jadi masih satu wilayah gitu loh. Ya nggak ada sampai 1 kilo sih antara dari kampus, dari gedung fakultas sampai ke asramanya gitu. Oke. Nah paginya kalau yang ngambil kelas siang itu paginya tuh pasti ada kegiatan, dari mulai dia ngaji. Jadi pas waktu di fakultasnya dia ada modul pakai bahasa Arab. Nah di asramanya juga ada kitab lagi tapi pakai bahasa Arab juga gitu. Yang lebih bisa dibilang kayak penjurusan lah gitu. Kalau misalnya di fakultasnya kan jadi umum tuh, misalnya kayak kalau misalnya semester 1 ya udah belajar modulnya modul gimana cara belajar bahasa Arab tapi yang cocok untuk semester 1 gitu loh. Nah, kalau untuk di asrama jadi keseluruhan. Jadi ibarat kata kitab-kitabnya yang biasa dipelajarin anak-anak pesantren tapi pakai pengantar bahasa Arab. Nah, dia dijelasin pada saat di program pesantren. Dari pagi. Nah, itu saya kejar-kejaran tuh harus balance lah antara program asrama sama program kampus, program asrama kampus gitu. Ya udah lagi pusing-pusingnya kayak gitu kan. Terus diajakin teman, udah ngopi dulu gitu. Terus ditambah lagi jadi ada kayak regulasi gitu lah, ada peraturan di asrama. Jadi kalau peraturan di asrama itu pagi-pagi Harus ngopi. Oh, itu harus bener-bener nyari-nyari waktu luang, Om. Iya, harus bener-bener nyari waktu luang. Jadi selesai dari program itu kalau pagi itu selesai itu jam 10. Jadi jam 10 bebas deh, maksudnya bebas mau ngapain, mau nyuci ya nyuci, mau main bola, mau futsal, ada waktunya tuh ya? Ada waktu, jadi waktu bebas. Pokoknya standby itu zuhur, jadi setengah jam sebelum zuhur kan emang udah ada jadwalnya tuh masuk asrama. Jadi terlibat dia imam sholat wajib, terus juga terlibat juga muazinnya juga, yang azannya juga, yang qomatnya juga. Terus habis itu dia yang mengkondisikan masuk asrama lainnya untuk ngumpul di masjid sebelum waktu azan. Jadi ada kayak yang ngatur, ada pejabat-pejabat yang ngatur masalah begituan. Senior biasanya tuh. Biasanya senior, kakak tingkat. Itu gelap-gelap nggak sih? Maksudnya gini, kita banyak anak-anak yang mungkin nggak tahu tentang kehidupan pesantren tuh. Kalau dulu nih, yang saya tahu tentang kehidupan pesantren, dia tuh streng banget, galak, disiplinnya ketat. Lu salah dikit kena hukum. Apalagi beberapa hari yang lalu nih, saya ngeliat sempet di Instagram nih, seniornya ngebangunin juniornya yang lagi tidur untuk bangun tahajud, itu disiram-siramin, Om. Kehidupan pesantren emang sesadis itu atau gimana, Om? Yang pernah dialami? Saya mungkin beberapa pesantren kayak gitu kali ya. Apa ya? Gimana? Lebih enaknya sih pakai pendisiplinan kayak gitu, bukan dengan kata sadis ya. Oh gitu, oke. Salah berarti. Soalnya kayak ya ini mah kalau di sudut pandang saya, kalau misalnya pakai kata itu cenderung tuh orang negatif tuh, ya jadi. Iya, jadi kayak dendam gitu, Om. Pokoknya apalagi kan kalau misalnya udah ada pendisiplinan kayak gitu, jadi bakalan ada kemungkinan untuk turun temurun gitu loh. Iya. Mondok 3 kali semuanya itu stay di situ, tinggal di situ. 3 kali itu berapa lama? Pertama SMP 3 tahun. Oke. SMP 3 tahun, terus habis itu lanjut ke, saya nggak ngambil sekolah formal SMA, Om. Nggak ngambil sekolah formal SMA, terus ayah tuh nawarin kayak mau lanjut mondok lagi atau kamu mau sekolah paket tapi di rumah gitu loh. Jadi kegiatan ya udah lulus dari SMP nih, lulus dari mondok kan kebetulan punya basic hafalan Quran tuh waktu itu masih 5 juz kan. Sekarang udah berapa juz, Om? Sisa. Kaget saya. Ya, alhamdulillah masih hafal Al-Ikhlas lah. Buat sholat. Kan kalau tadi kan sholat cerita kan waktu. masih ada pegangan 5 juz hafalan. Nah, kalau sekarang udah nambah atau udah berkurang? Lagi menjaga itu sih, menjaga yang 5 itu. Jangan pada berceceran kemana-mana gitu. Nah, terus gimana? Nah itu pas waktu saya mikir kan, awalnya karena emang saya dulu orangnya nggak terlalu suka banget sama belajar, tapi suka baca fiksi, maksudnya baca buku-buku fiksi apapun itu gitu kan. Terus saya mikir kayak emang boleh nih sekolah paket gitu. Saya mikir kan sekolah paket waktu itu ya, tahun-tahun itu tuh saya mikir ada beberapa teman yang saya kenal cuma 1 tahun sekolah paket. Sekolah paket itu berarti kejar paket. Iya, kesetaraan SMA, kejar paket C. Ya. Kenapa bokap nggak
menawarkan sekolah formal. Jadi kan tadi pilihannya mau pesantren atau lagi paket. atau sekolah karena mungkin ya pola pikir pikiran yang ada di pikiran bokap waktu itu tuh kayak kebanyakan kalau misalnya sekolah-sekolah formal itu tidak sesuai ekspektasi gitu loh. Ketika orang kebanyakan gitu. Jadi orang tua masukin ke sekolah nih, ke lembaga pendidikan mana gitu kan, sekolah mana. Itu udah enggak lagi. Kalau dulu kan zaman-zamannya saya masih ngerasain banget, lulus SD itu ditanya kamu mau masuk sekolah mana, aku mah mau masuk satu Tambun gitu kan. Terus di antara 5 orang yang ditanyain begitu ada 1 orang aja yang nyebut misalnya aku mah mau masuk Al Muslim gitu misalnya. Nah si orang yang nyebut Al Muslim ini dia mah masuk swasta, udahlah jangan ditemenin kayak gitu. Iya zaman-zamannya kayak gitu Om. Jadi zaman-zamannya orang yang kalau nggak negeri nih, kalau nggak lanjut SMP SMA negeri itu tuh kayak nggak bergengsi gitu. Nah bokap tuh udah mikir kayak ya ngapain masukin negeri atau swasta kalau misalnya emang ujung-ujungnya si lembaga pendidikannya atau enggak si orangnya ini yang nggak bisa bersinergi gitu loh. Jadi sebenarnya bukan lembaga pendidikannya yang minus sih, tapi memang si anaknya caranya. Iya, jadi emang kayak ya misalnya kayak lembaga pendidikannya itu udah ngatur program bagus sedemikian rupa gitu kan. Anaknya nggak mau berjalan sesuai dengan program gitu kan. Atau enggak misalnya ada kayak lembaga pendidikan yang emang atasannya udah bagus nih, misalnya capseknya lah, taruhlah capseknya udah bagus ngatur program bla bla segala macam. Tapi yang eksekutornya bawah-bawahnya nih kayak kurang maksimal gitu loh. Pas waktu harus ada program ini tapi si eksekutornya kurang maksimal menjalankan program itu, jadi akhirnya antara program sama implementasi ini ya melenceng jadi kurang. Iya juga. Nah itu kayak bokap tuh ngasih pikiran ke situ kan. Terus ditambah lagi kan saya punya adik 5 nih waktu tahun itu ya, waktu tahun itu 4 bersaudara, berarti saya punya adik 3. Tahun itu ada 3 adik yang dimana itu jadi selisihnya itu cuma 1 tahun 1 tahun. Rapet ya? Rapet, mantap. Nggak tahu juga tuh gimana resepnya tuh, nggak ngerti. Udah gitu 4 saya pas terlahir sebagai anak perlu pertama. Kita undang bokapnya nih Om untuk ngomongin resepnya. Apa ya? Ibarat kata pas waktu SD terus kan jadi udah umur SMA, baru tuh saya lumayan cerita banyak lah sama nyokap kan. Terus juga saya rada penasaran juga kan. Sempet nyokap tuh kayak cerita tuh kayak waktu dulu ya kamu SD nih Mas, Umi tuh kalau kamu nganterin kamu SD itu bawa 2 ekor tanda kutip ya, maksudnya 2 bocil gitu. 2 bocil. Jadi nganterin abangnya nih SD, terus dia gandeng tangan kanan adiknya juga, tangan kiri adiknya juga, bukan tangan kiri sih, digendongan adiknya juga. Jadi pas waktu dulu awal-awal kan tinggal di Jakarta nih, tinggal di Cakung kan, nah ngontrak tuh. Nah yang punya kontrakan itu udah sepuh lah, udah dianggap kayak nenek sendiri gitu loh, udah dianggap kayak nenek keluarga sendiri gitu kan. Nah si nenek ini ngelihat nyokap tuh kayak kerepotan nganterin tiap pagi, terus jadi kan saya ya nggak tahu ya, dari kecil kayaknya deh, dari kecil tuh emang nggak bisa kalau nggak mamah nih, kalau nggak yang jemput mamah kagak mau dijemput gitu. Nggak mau balik lah pokoknya, kalau nggak mamah yang nganterin nggak mau sekolah Fatimah, kalau nggak mamah yang jemput nggak mau pulang udah. nginep dah gua. Iya, pokoknya gitu ya, nempel ya mama terus ya sama si nenek ngeliat kan kayaknya repot banget ini gitu kan. Terus jadi dibeliin kayak sepeda bayi kecil gitu, second, tapi itu tempat duduknya ada 2 depan belakang. Nah, pernah lihat gak sepeda dorong nih? Family. Iya, bukan family, bukan. Jadi kayak sepeda dorong anak kecil ya. Iya, yang depan belakang. Yang depan belakang gitu. Tapi yang depan mah ada goesannya. Iya. Yang belakang cuma doang gitu. Tahu. Nah, itu dibeliin second sama nenek itu sama yang punya kontrakannya. Kan biasa manggil nyokap tuh Dek ya. Ini Dek Nung udah pakai aja gitu kan. Hah, dari mana? Udah enggak apa-apa pakai aja gitu kan. Nah, jadinya adik saya tuh yang pertama kali punya alat transportasi sendiri tuh. Meskipun dibeliin ya. Saya soalnya jalan. Saya berangkat sekolah masih jalan. Alat transportasi. Jadi apa ya udahlah gitu kan. Terus juga dia tuh karena emang udah ya mungkin nggak tahu ngerti apa enggak ya, itu nggak boleh saya yang make gitu loh. Gitu. Pinjemnya buat mainan apa gitu, nggak boleh. Orang nenek beliin buat aku kayak gitu. Jadi kayak
ada kompetitif sekali ya. Terlihat kompetitifnya gitu loh. Masih kecil udah pelit. Iya. Ya itu balik lagi ke yang tadi ngomongin masalah pondok pesantren. Ya dari mulai SMP ya awal-awal sih bisa dibilang kayak kan emang saya nggak mau lucu juga masuk pondok pesantren tuh bener-bener kayak aduh Fatih ini kocak banget gitu. Iya. Jadi tahun-tahun itu tuh saya berambisi untuk jadi kan emang ada salah satu sekolah yang saya incer nih SMP 7 Tambun. Nah SMP 7 Tambun itu saya incer banget lah pokoknya. Saya sampai bela-belain naikin. Jadi kan selalu ada gosip-gosip lah antara teman-teman siswa yang lain kan. Oh kalau mau masuk SMP 7 Tambun nemnya harus segini tahu gitu kan. Terus ini guru-gurunya ada ini tahu ada ini ada mata pelajaran yang kayak gini, eskul kayak gini ya. Nah saya ngincar tuh nemnya tuh waktu itu tuh ya pada menurut saya nem 24 itu udah dibilang kayak ada effort lah nem segitu gitu. Dulu tuh terendah berapa sih nem? Nem itu kalau nggak salah terendah itu 20 apa 21 gitu. Nem SD ya, nem SD pada saat itu. Nah lulus SD udah lah pokoknya gimana caranya supaya nem gua nih harus sampai standarisasi sono gitu. Pokoknya 24 lah, minimal 24 lah. Gimana caranya pokoknya dari mulai belajar sana sini apa segala macem sampai inget banget kayak apa ya, jadi les kayak mulai dulu kan kalau nggak salah dulu dari empat mata pelajaran yang di UN ini bahasa Indonesia, matematika, IPA sama bahasa Inggris kalau nggak salah. Iya. Nah saya itu paling prefer tuh milih itu bahasa Inggris. Nah sampai bilang ke mama Fatih mau dilesin bahasa Inggris lah kayak gitu kan. Pokoknya semoga aja dari bahasa Inggris ini bisa ngedongkrak nilai supaya masuk NEM 24 itu kan. Udahlah tuh belajar segala macam, terus habis itu NEM udah keluar, udah gitu bisa dibilang kayak kalau saya dulu waktu SD mah nggak terlalu kenal banyak orang nih, jadi berkata si Fatima nggak punya banyak temen gitu kan. Tapi ya udah saya ngebuktiin ke beberapa teman-teman nih, lu pengen masuk 7 Tambun, gue juga bisa masuk 7 Tambun gitu. Terus juga di satu sisi yang bisa dibilang kayak terdekat dari rumah, terus juga ya masih bagus lah rumornya, masih bagus citra diri si SMP tersebut kan. Terus ya udah pas udah dapet, terus habis itu udah kelihatan nemnya segini ya kan. Enggak pas banget 24 sih berapa? 23 sekian lah ya. Hampir 24 lah ya. Hampir 24 enggak pas banget 24 kan. Nah udah gitu terus saya ngomong kata ibarat kata nemnya udah masuk tuh untuk standar masuk SMP 7 Tambun gitu kan. Minta approval ke orang tua lah, minta persetujuan dengan ngomong kayak gitu. Terus bokap tuh ingat banget, bokap langsung ngomong, "Loh, kamu mau masuk SMP negeri gitu?" Kata bokap. Lah iyalah, orang teman-teman kebanyakan masuk SMP 7 Tambun. Loh kok nggak pernah ngomong-ngomong gitu, nggak pernah ngomong-ngomong ke ayah gitu kan. Enggak, ngapain kalau ngomong ke ayah nanti malah nggak dibolehin gitu kan. Karena orientasinya pesantren. Itu. Tapi di situ saya masih belum nangkap kalau bokap itu orientasinya bakal masukin anak-anaknya ke pesantren. Tapi saya udah ngerasa kalau bokap itu ngedidik anak-anak itu lebih kental ke agama gitu loh. Dari mulai kayak bokap sendiri yang ngajarin, saya pulang ngaji nih. Terus jadi bokap sendiri yang evaluasi saya ngaji apa gitu. Ya, Mas tadi kamu ngaji apa di TPA gitu kan. Coba sini baca, misalnya saya ini tadi aku ngaji Iqro ya gitu kan. Iqro berapa? Coba baca lagi ulang gitu kan. Kalau misalnya misalnya lagi belajar itu nih, tapi banyak yang salahnya nih. Ya udah kamu jangan belajar yang lain dulu ya. Ini dikuasai dulu nih, baru belajar yang lain gitu kan. Lah tapi kata Pak Ustadz katanya Fatih lanjut nih udah naik. Udah enggak, jangan. Kamu nggak apa-apa ngikutin di TPA naik lanjut aja, tapi kalau balik lagi nanti dieval lagi sama ayah kayak gitu. Nah itu udah kerasa banget, kayaknya kental banget nih masalah agama dari mulai itu ngaji, terus habis itu apal-apalan surat waktu itu inget banget. Jadi dulu mah waktu kecil tuh enak om, jadi ada punishment and reward gitu. Kalau misalnya nih Mas Pati mau beli ini dong, misalnya waktu itu inget banget lagi model-modelannya lagi boomingnya bola Blitar, tahu gak?
Bola Bliter. Bola Bliter. Yang lebih gede daripada bola futsal, tapi Iya. nggak kayak bola plastik. Iya, Nah, tahu Bliter. pengen tuh ya kan. Terus ngomong kan ke ayah, ya beliin bola Bliter dong. Hati lo emang suka main bola gitu kan. Iya sih, mau main sama temen-temen juga di lapangan gitu kan. Ya udah, hafalin dulu surat ini ya gitu kan. Ya gitu. Jadi modelnya kalau Fatih mau sesuatu nih, rewardnya bisa dapet ini gitu loh. Tapi punishmentnya ya kalau nggak bisa nggak hafal surat ini, ya Fatih nggak dapet apa yang Fatih mau gitu. Jadi dari dulu kayak gitu, udah kelihatan lah kayak, oh jadi modelan bokap tuh gini cara ngajarnya ya. Jadi kalau mau apa harus ngapain dulu lah yang berkaitan dengan agama. Nah, mau masuk pondok pesantren itu udah kan bokap ngomong, ya udah ayo kita ke sekolahnya gitu kan. Udah tuh kayak ngelihat, udah datang ke sekolah ya kayak ibarat survei lah, ngelihat Sekolah apa nih yang SMP enggak SMP 7 itu ya kan. Udah ngelihat segala sesuatunya, udah gedungnya gini terus habis itu udah sempat kayak nanya-nanya ke TU-nya gimana apa segala macam. Pokoknya kalau sama bokap nih harus ngelihat pakai mata kepala dulu baru dia percaya. Oh iya kayak gini kondisinya begini kondisinya gitu. Berarti typical observer ya. Iya, salah satunya ya. Terus pas balik ke rumah, terus nyokap nanya kan, gimana tadi surveinya ke sekolah gitu. Ya aku sih semangat gitu kan. Dia ngomong gitu kan kayak, ya pede lah kalau misalnya pengen tes juga. Ayo kapan tesnya? Ntar ya aku tanya-tanya deh gitu kan infonya. Udah aja bokap diem nggak komen apa-apa. Nah pas malam kan jadi kalau makan itu abis maghrib ngeriung tuh modelannya makan bareng sama keluarga yang lainnya. Ngobrol terus bokap langsung nyeletuk, kayaknya ayah nggak seret deh kalau Mas Fatih masuk ke SMP 7. Saya di situ bete banget om, asli bener-bener. Iya. Nafsu makan udah kayak ampun, udah langsung bukan keluar sih, berkata lagi ngeriung tuh. Iya langsung keluar Fatih mau ke kamar dulu. Udah saya langsung masuk kamar, udah tutup ya gitu. Udah gitu, udah ya saya diem aja di kamar. Terus nggak lama pas paginya bokap langsung ngomong, "Ini jalan-jalan yuk, jalan-jalan" gitu. Asik. Jalan-jalan, ngajakin jalan-jalan satu keluarga tuh, ngajakin jalan-jalan. Udah jalan-jalan satu keluarga. Saya nggak tahu kalau misalnya itu mau kemana tujuannya. Pokoknya hayu aja, ikut aja gitu kan jalan-jalan. Jalan-jalan ke Setu tuh itu yang saya baru tahu itu udah masuk ke sekolah, udah masuk ke pondok itu baru tahu, oh itu namanya daerahnya Setu gitu kan. Datang kan terus nemuin, dia bilang sih pas waktu datang ke lokasi dia ngomong bentar ya mau kesini dulu, mau ketemu sama teman ayah gitu kan, Ustadz gitu kan, kali aja dia bisa bantuin kamu masuk ke SMP sana gitu kan. Nah terus sepanjang perjalanan itu saya agak rewel, pengen mainan lah, pengen sesuatu mainan yang lagi booming juga, lagi marak juga di perumahan saya, mainan kotak Rubik. Iya. Nah, mainan Rubik lagi banyak banget teman-teman yang punya, lagi banyak yang mainin. Dari mulai yang harganya Rp5.000 sampai yang bisa dicopot terus dirangkai pakai itu. Pokoknya inget banget. Rewel banget sepanjang perjalanan tuh. Beli Rubik dulu beli Rubik gitu kan. Pokoknya pengen banget punya Rubik lah. Ya udah ke tempat teman ayah dulu, nanti pulang dari situ baru beli Rubik gitu kan. Udah ngobrol-ngobrol segala macam. Terus saya juga nggak kalau misalnya dia itu ibarat kayak kepala sekolah gitu loh. Si teman bokap nggak ngespek kalau itu kayaknya bukan, pokoknya ngelihatnya iya emang penampilannya kayak ustadz iya gitu kan. Yang mikir kayak ya udah kayak ustadz biasa aja kali, mungkin kenalan ayah ngaji apa gimana gitu. Om sambil makan om. Iya om. Terus om. Ngobrol ditanya-tanya segala macam, terus saya udah mulai curiga pas waktu saat itu nanyain masalah hafalannya udah berapa Mas Fatih gitu kan. Berarti hafalannya udah berapa? Nanyain hafalan. Soalnya itu dulu pikiran saya itu tuh masuk ke dalam privasi gitu loh. Iya. Jadi nggak semua orang bisa tahu saya udah hafal surat apa aja di Al-Quran gitu. Iya. Jadi soalnya dulu jadi beda antara Fatih yang di luar rumah sama Fatih yang dalam rumah. Ya jadi kalau Fatih yang dalam rumah lebih kelihatan banget alimnya daripada yang di luar rumah. Jadi kalau udah di luar mah ya udah main aja biasa gitu loh, nggak ngobrolin apal-apalan gimana. Terus juga saya lebih ke kalau misalnya ada temen yang lagi ngomongin masalah hafal-hafalan surat gitu kan, udah saya nggak mau nimbrung gitu karena saya mikir kayak ya udahlah kamu mau itu bukan sesuatu yang bisa dilomba-lombain gitu loh. Aku udah hafal surat ini doang, saya malah nggak tertarik gitu kan.
Terus udah mulai kayak, ih kok ini orang banyak hafalan surat gitu. Terus saya bilang, nggak banyak, orang cuma sampai alfil gitu kan. Saya bilang, loh ini cuma sampai alfil? Iya, dari anak sampai alfil, dia bilang gitu kan. Nah bokap nyeletuk langsung, enggak Ustadz, ya, orang dia udah juz 29 kayak gitu kan. Dalam hati kayak, aduh kok gini sih, ibarat kata kayak jangan dikenalin dong, jangan dikasih tahu kalau misalnya gue punya hafalan di situ. Ibarat kata kayak itu nggak sesuatu yang pengen dibanggain untuk jadi sesuatu achievement gitu loh, pencapaian gitu. Soalnya nggak apa-apa deh, bokap boleh ngomong, boleh mempromosikan saya kalau saya bisa bahasa Inggris, itu nggak apa-apa gitu. Iya, dia suka banget sama bahasa Inggris gitu kan, suka banget sama, pokoknya ada sesuatu yang berbau sama bahasa Inggris suka banget gitu kan. Itu nggak apa, saya apa ya, aku lebih kayak mikir ya udah nggak apa-apa, promosiin itu aja ketimbang kayak Fatih udah punya banyak hafalan Al-Quran loh gitu. Jadi dulu pola pikirnya saya kalau misalnya hafalan Al-Quran ya udah urusan pribadi aja, jangan dikasih tahu ke orang kalau misalnya anaknya itu punya hafalan Al-Quran banyak gitu kan. Karena takut, saya dulu tuh takut tampil depan umum. Soalnya ibarat kayak kalau orang udah tahu gitu kan, contoh yang kecil mah keluarga ya, keluarga besar lah gitu kan. Kalau keluarga besar udah tahu anaknya siapa punya hafalan banyak nih, bakalan kayak dia suruh baca Al-Quran di sebelum acara itu dibuka nih. Kalau ada yang salah, beberapa ada yang salah, jadi kayak masa sih anaknya katanya hafalannya banyak tapi kok salahnya gini gitu, jadi kayak gunjingan lah gitu. Nah itu yang nge-trigger saya nggak mau ngasih tahu berapa jumlah hafalan, udah hafal surat apa aja, udah hafal bacaan sholat apa aja. Malah jadi beban ya? Malah jadi beban soalnya kalau udah jadi kayak, oh ini udah beneran ini udah hafal sampai 1 juz ini, coba dites, ternyata ditesnya salah nih, nggak sesuai ekspektasi, udah dikasih tahu ke banyak orang, ini mah katanya apa, jadi kayak gitu. Udah balik dari situ, balik dari tempat teman saya itu, tempat teman bokap kan, yang gitu. Saya tetap ngerengnya ke bokap, pokoknya beliin Rubik lah, nggak mau mana janjinya beliin Rubik. Ingat banget mampir di ini Puri Cendana. Cuman buat beliin saya Rubik doang. Udah masuk ke rumah ini dulu kan. Biasa kan ya dari dulu lah Puri Cendana terkenal dengan banyak orang-orang dagang. Udah masuk ke rumah saya terus beli Rubik kan. Tapi beli ini 2 ya. Buat Hanif 1, ada adik saya tuh Hanif, jadi adik nomor 2, laki-laki juga kan. Nah di situ bokap mikir, loh tumben-tumbenan ingat sama Hanif, bukannya Hanif nggak ngebolehin kamu naik sepedanya dia waktu kecil kayak gitu kan dia bilang. Karena emang bisa dibilang adik saya yang laki-laki itu kayak apa ya, bener-bener barang lu ya barang lu, barang gue ya barang gue kayak gitu. Jadi biar kata adik juga nggak boleh pinjeman lah pokoknya gitu. Terus sama ayah saya dibeliin, ya udah beli 2 ya udah sepanjang perjalanan saya mainin ya gitu kan. Terus habis itu pas sudah hampir rumah saya kasih tuh ke adik saya, nih buat kamu mainin. Ya udah dimainin tuh berdua. Pas lagi dimainin ternyata punya saya rusak. Nggak bisa muter dengan ini kan, seret kan harus gini nih. Duh kok gini macet punya adik saya rebut. Biasa tukar. Udah nih buat kamu gitu. Tipikal abang penjahat gitu. Pas lagi banget terus dia ngeliat, ya kok gini nggak bisa. Akhirnya berantem tuh berdua. Dari situ ya udahlah. Sekarang enggak gara-gara Rubik berantem sekarang. Kayaknya dendamnya lama tuh. Enggak sekarang. Dipanggil saya untuk dites di SMP 7 gitu kan. Jadi ada mau masuk, ya ada nih dapet, ikut tes lah gitu kan. Bokap nyanggupin masukin sono. Udah bener-bener seniat-niatnya ngerjain tes tulis waktu itu kan. Bener-bener niat lah dari mulai dulu kan saya ngejauhin pelajaran matematika. Pas waktu mau masuk SMP 7 harus ada tes. Pokoknya saya belajar matematika lah MTK tuh. Gimana caranya biar masuk nih SMP 7 kamu. Tapi ternyata ya dari bokap nggak nyupport gitu loh. Bokap nggak nyupport saya masukin ke sana gitu kan. Jadi kayak seperempat hati lah, bukan setengah hati lagi, seperempat hati lagi. Bokap malah nekerin saya, ini baca buku ini nih, saya ya udah terima aja gitu kan. Itu semuanya buku tentang agama lah, pelajaran agama. Saya nggak berekspektasi kalau misalnya bokap itu bakalan masukin saya ke pondok pesantren dan nyengokin awalnya dari mulai baca buku agama gitu, baca buku agama. Sampai di satu titik terus bokap ngomong,
besok ikut ayah ya ke tempat teman ayah lagi yang waktu itu sono gitu. Nah di situ saya ngambil pelajaran dari, bukan ngambil pelajaran sih, mikir kayak pengalaman kemarin enggak ah, orang cuma dibeliin Rubik doang, Rubiknya jelek lagi, ya emang gitu kan. Terus saya langsung bukan ngomong sih, minta sesuatu yang lebih mantap, lebih mahal. Fatih mau ikut gitu kan, tapi pulang dari sono beliin Fatih komputer. Yoi. Waktu itu emang apa ya, banyak temen-temen yang udah mulai kenal PS sama punya komputer sendiri gitu. Beliin Fatih komputer gitu kan. Lah buat apa gitu kan? Emang kamu udah bisa ngetik gitu kan? Emang kamu udah bisa ngoperasin komputer? Pengen aja punya komputer kayak temen-temen yang lain gitu kan waktu itu. Yaudah ayo yang penting ikut dulu gitu kan. Udah aja ikut, siap-siap pokoknya segala sesuatu udah siap lah. Jalan tuh naik motor terus pas udah sampai sono saya kan keliling-keliling ya, ngeliat kondisinya gini, ini kondisinya gini, masih banyak satu sisi masih banyak pohon bambu. Terus juga ya itu cuma ada tiga lokal gedung, jadi berderet sepanjang 1, 2, 3. Terus ada satu musola sama 3 lokal gedung, terus selebihnya dikelilingin sama pohon melinjo, pohon kecapi, sama pohon bambu. Jadi kan rasanya kayak ini di dalam desa bagaimana kata saya kan. Terus gak lama dipanggil kan sama ayah saya, Mas kesini dulu gitu. Sudah mulai gitu, terus ditanya-tanya di interview, tapi kayak ngetes gitu loh sama Pak Ustadz itu kan. Dari mulai tanya tentang pengetahuan agamanya, terus dimulai tentang coba ya Fatih terusin ayat Al-Quran ini ya gitu kan, dites masalah ayat Al-Quran segala macam gitu. Terus udah dari situ tuh saya ngomong basicnya sih bagus juga gitu kan, dasarnya sudah menguasai, mungkin tinggal dipelajarin lagi sedikit lagi gitu, diikutin aja Pak, langsung tes masuk ke sini gitu. Mulai mikir dong. Iya, saya mulai mikir ke situ. Tes masuk sini. Saya langsung mulai nanya, emang ini sekolahan gitu. Loh ini kan pondok pesantren, terus nanti ada sekolahnya juga, ada SMP-nya juga. Oh, wow, saya kena prank. Jadi mulus juga ya. Bokap mulus juga dari mulai Rubik, terus disetujuin komputer. Udah sampai itu sepanjang jalan saya cemberut Om. Pokoknya nggak mau lah, silent treatment, nggak mau ngobrol sama bokap, nggak mau. Pokoknya ayah bete lah, pokoknya ayah nggak ngasih tahu Fatih, nggak ngasih tahu, udah bete ya. Terus mulai ngomongnya tuh, jadi ada temannya bokap datang ke rumah, inget banget bawa dulu tuh jam kardus 2 gede ya pokoknya. Mas Fatih buka gitu kan. Wah, komputer. Iya. Oh, komputer. Wah, senang banget tuh pokoknya. Pasangin. Udah mulai ngobrol. Widi Balata kayak udah mulai cair lah ya. Udah mulai cair lah sama bokap tuh, udah mulai cair, udah mulai enak sama bokap. Udah bener-bener dipasangin sama temennya, udah bener-bener sampai bener-bener nyala. Terus inget banget, Om, boleh minta gamenya nggak diisiin game gitu. Pokoknya saya harus ngelihat di dalam komputer itu udah ada game, udah bisa dimain game, baru mau ngobrol banyak sama bokap. Iya udah nanti Omi salin ya gamenya lah ya segala macam. Terus sore inget banget bokap ngomong, sana mau main komputer nggak? Udah bisa kok gitu kan, kata Om Ridwan udah bisa, pakai aja gitu kan. Gimana nyalainnya? Tapi udah nyalain aja, pencet ini gitu. Udah mulai standby duduk tuh depan monitor. Pas saya buka folder game, isinya udah banyak banget game kan. Wah, udah seneng kan ibarat kata kayak, wah main game ya. Terus dari sore itu sampai mendekati maghrib baru ayah ngomong, Mas udah mau maghrib, udahan dong, kamu belum mandi juga gitu kan. Iya bentar lagi, ayo dong udahan, daripada nanti ayah jual lagi komputer. Jangan. Nah, jadi kayak komputer tuh jadi kayak kesayangan banget lah. Iya. Udah mandi segala macam, baru habis maghrib biasa makan, ngobrol lagi tuh. Gimana kan ayah udah beliin komputer, udah disalin game. Berarti kamu mau dong masuk pesantren gitu. Tetep kayak dicekokin, mau dong masuk pesantren nih gitu. Ya udah saya mau deh. Tapi di situ saya masih punya strategi Om. Saya masih punya nggak apa-apa bokap mau gue masukin pondok pesantren. Kita lihat nanti pada saat pertarungannya. Pada saat tesnya. Jadi saya emang dari dulu tuh suka bahasa Inggris sama suka biologi, ya kan. Nah udah 2 mata kuliah itu yang saya kuasain saya hancurin.
saya bener-bener saya jelekin. Jadi formalitas aja belajar, tapi pada saat saya tes saya asalin gimana caranya supaya. Jadi kan 2 mata pelajaran itu saya kuasain. Gimana caranya 2 mata pelajaran itu Nilainya jelek. harus jelek. Nah kalau yang lainnya kan biarin aja, orang saya nggak menguasain gitu. Udah saya asal-asalin tuh semua. Jadi kan tetap ada tes masuk kayak pelajaran umum. Soalnya kan emang masuk SMP juga kan. Tapi di situ nggak tahu kenapa ya Tuhan menakdirkan saya ketemu sama satu orang, dia alim banget bener-bener om kayak. Jadi masuk ke ruangan, di situ tes, jadi satu ruangan itu cuma berdua om. Masuk ke ruangan terus kayak ada meja kuliah gitu, yang kursi kuliah yang ada meja lipat gitu, yang lipat gitu kan. Udah saya duduk sama dia berdua tuh samping-sampingan. Terus dari tampilan aja udah kelihatan om, dia pakai peci karet yang Ini berarti seumuran dong ya? seumuran, pakai peci karet warna hitam. Terus habis itu juga pakai baju kokonya yang panjang kayak gamis gitu kan, sampai bawah, terus pakai sarung juga. Katanya ini orang mau tes Calon surga. kalau saya kan Aroma biasa surga mulai tercium. waduh kompetitor sekali. Gak apa-apa deh kalau dia masuk, yang penting saya nggak jadi masuk nih. Terus entah kenapa pas waktu tes dia selama tes, tapi dia ngobrol sama saya gitu. Dari mana mas? Dia nanya ke saya, jadi interaktif bener-bener kayak ngobrol, tapi sambil ngerjain gitu. Oh iya? Kata saya, "Ih, ini orang sok akrab gimana gitu. Terus tiba-tiba saya udah bete diajakin ngobrol, udah gitu ini harus jelek lah, pokoknya semua tes harus jelek lah, yang penting saya nggak dapat lah, itu harus jelek. Tapi dia nyeritain masalah problematika keluarganya dia gitu, dari mulai kayak ya ayah mah bapak mah cuman dagang doang, dagang nasi uduk pagi-pagi gitu kan. Tapi saya pengen sih ngebahagiain bapak gitu kan. Saya sambil ngerjain tapi sambil ngedengerin, sambil kayak ngebenci juga harus jelek juga ini pelajaran. Tapi mulai kayak ada empati sedikit nih. Kisahnya dia ternyata Sedih juga ya? kayak kisah gua ya. Gua bisa dibeliin Rubik nih sama komputer nih. Aduh, dia bapaknya dagang nasi uduk, emaknya juga ngebantuin bapaknya nih pagi sore. Nggak mungkin bisa kebeli komputer dong. Mungkin beli komputer nih. Terus ya udah saya gitu. Jadi malah abis dari tes itu ngobrol mendeketin, namanya siapa, namanya gini-gini, rumahnya tinggalnya di mana. Ternyata rumahnya deket ya kan. Tinggalnya di perumahan Gria Asli 2. Saya di Villa 2, deket banget kan. Terus ngobrol. Terus balik dari situ ditanya kan sama bokap, balik dari tes tuh gimana gitu kan. Gampang, tesnya sih gampang gitu. Tapi kok tadi kayaknya ayah lihat kamu udah punya temen gitu kan. Aduh. Dapat lagi kartu as gua, udah punya lagi dia. Soalnya kalau saya tipikal orang yang kalau misalnya udah ketemu sama orang, udah satu frekuensi gitu kan, bakalan betah, bakalan main terus. Jadi bondingannya cuma sama temen aja lah gitu. Iya. Gak apa-apa ditinggal di dalam hutan nih, tapi kalau udah ada satu temen atau banyak temen nih, bakalan gak inget pulang gitu loh. Tipikalnya saya orang kayak gitu. Ketemu sama ekosistem baru, ketemu sama orang baru, terus yang udah mulai agak klop sama saya gitu kan. Udah bokap ngejadiin itu sebagai kuncian bahwa Fatih bakalan betah di suasana yang baru ini gitu. Terus bokap ngasih tahu ternyata saya masuk ke pondok pesantren itu. Padahal tesnya udah dijelek-jelekin. Asli inget banget, saya benci banget sama, bukan benci ya, saya menaruh pokoknya ini harus jelek lah. Pokoknya itu salah satu strategi saya soalnya om. Dari mulai saya ngerengek minta Rubik dibeliin, ngerengek minta komputer dibeliin. Masa iya saya harus ngerengek minta rumah, minta pesawat, minta mobil, minta motor? Itu nggak bakalan realistis untuk anak ukuran segitu ya, untuk umuran segitu. Begitu saya dapat info kalau saya masuk ke pondok pesantren itu, saya agak sedih sih, maksudnya kayak ya gua masuk lagi anjir. Cuman saya sempet ada harapan baru, ada kepikiran baru kayak Sebelah sana Keranji tuh harapan baru. wah, Harapan Jaya juga ada sih. Iya. Harapan Indah. Harapannya ada kesana lagi. Aduh, kaget joknya. Kaget. Bekasi banget ya bercanda. Bekasi pride bener-bener. Aduh. Terus Udah saya kayak ya udahlah nggak apa-apa lah, masuklah gitu kan. Pengen nyari pengalaman gimana sih hidup jauh dari orang tua, karena mikir kayak pondok pesantren kan otomatis harus nginep di sana, otomatis harus lepas dari orang tua lah. Itu saya nggak kepikiran bahwa di situ punya program tersendiri. Jadi di situ juga ada pengasuh yang kamu anggap kayak orang tua sendiri. Iya. Nggak kepikiran ke sono, cuman mikir kayak nggak apa-apa deh, yang penting jauh dari bokap. Yoi. Nah, yang penting
lepas dari peraturan bokap yang ada di rumah. Soalnya kan lumayan cukup strict juga nih bokap nih gitu kan. Yang tadi saya ngomong tuh masalah kalau pengen ini harus ngaji dulu ini, kalau pengen ini harus pokoknya masalah pendidikan bener-bener bokap tuh kayak religius banget gitu. Masuk ke pondok ya bebas lah, terserah saya mau tidur jam berapa, saya mau ngapain aja bebas. Tapi ternyata punya rule sendiri pondok pesantren gitu loh. Dikasih tahu tata cara ini, jadi satu ruangan itu saya angkatan pertama di pondok pesantren itu ada 15 orang Sorry, angkatan pertama. Berarti kelas 1 angkatan SMP. pertama. Berarti pesantren baru. Iya. Oh, 2009 enggak ding, saya lulus tuh 2009, berarti 3 tahun sebelumnya tuh. Itu angkatan pertama, jadi bener-bener kayak kelihatan banget ya percontohannya apa adanya gitu kan. Sampai apa ya bisa dibilang kiai pondoknya ngomong di sini cuma ada satu masjid, di sini cuma ada tiga ruangan. Satu ruangan digunakan untuk asrama santrinya, satu ruangan digunakan untuk kelas belajar santrinya, satu ruangan digunakan untuk kantor. Ingat banget. Zaman itu pesantren cowok. pesantren cowok. Jadi angkatan pertama masih cowok semua, 15 orang itu bahasa anak sekarangnya batang semua. Batang hidung. Batang kentang. Kaget saya yang lempar. Semuanya cowok, terus habis itu juga ya namanya juga teman-teman cowok ya. Udah ketemu ternyata si yang ketemu temen yang tes bareng itu masuk juga. Ya udah kepikiran sih dia pasti bakalan masuk ya kan dari segi Namanya siapa tuh? Namanya itu Musa. Muhammad Oh, bukan ya, bukan Musa ya? Namanya aja keren banget Om, Muhammad Zulfaqor. Yang kalau ya setelah saya mengenyam pendidikan pondok pesantren, ternyata Zulfaqor itu salah satu senjatanya sahabat Nabi, pedang bermata dua. Oke. Jadi Muhammad itu tuh julukan untuk salah satu senjata. Muhammad Zulfaqor, inget banget. Panggilannya Ijul. Ijul banget kan, Bekasi pride banget kan. Jul, mana Jul? Ijul banget. Bagus. Zulfaqor, panggilannya Ijul. Jainuddin Udin. Ya, pokoknya Indo banget, Bekasi pride banget. Wah, pokoknya udah kayak dua sejulik mana berdua. Ijul dan Fatih nih. Iya. Itu lebih kelihatan banget kayak oh ini ada sisi surganya, ada sisi kayak semi surga. Ini merupakan percontohan. Kalau lu mau mencium aroma surga, bertemanlah dengan Ijul. Iya, benar. Kalau mau nyari neraka, main sama Fatih. Kelihatan banget kayak udah gitu si teman saya ini tipikal orang yang kalau masuk sekolah dia duduk paling depan. Bener-bener. Jadi apa ya sisi penasarannya gede banget, sisi belajarnya juga kenceng banget gitu kan. Terus juga dia di awal-awal belajar kan ada kayak masa orientasi santri gitu. Iya. Nah di masa orientasi santri itu jadi nggak tahu ya. Pendidik di sana, guru di sana, ustadz di sana kayak menyeragamkan pola pendidikan gitu semuanya. Dari mulai kayak yang terkecil dia menargetkan ada target hafalan. Jadi di situ tuh ada setoran hafalan Al-Quran setiap pagi sama setiap sore. Itu udah langsung dipatok. Jadi satu santri itu ditarget minimal itu 10 baris, Om. 10 baris. Yang bisa dapat 10 baris itu boleh jadi kan orang tua tuh pasti bakalan nitipin uang jajan ke ustadz nih, uang jajan anak ke ustadz. Itu boleh minta berapapun nominalnya ke ustadz yang dititipin uang jajannya itu kalau bisa 10 baris. Nah, susah di 10 baris bahasa. Iya, 10 baris Al-Qur'an. 10 bahasa. Jadi hitungannya kalau misalnya hafal-hafalan surat itu kan jadi bukan hitungan ayat lagi, Om. Baris. Itu lebih ke baris. Jadi coba buka Al-Quran terus abis itu kalau misalnya ini saya lagi ngapalin surat An-Nas nih, tapi An-Nas itu cuma dapat 2 baris misalnya, satu nambah lagi gitu kan, ini nambah lagi berapa? Pokoknya harus 10 baris gitu kan. Nah itu saya kan emang tipikal orang yang dari dulu tuh lemah di hafal-hafalan. Jadi ya karena memang bokap dari kecil itu ngajarin saya ya udah ngapalin lagi. Kalau nyokap sisi akademisnya nih. Dari mulai kalau ngomongin masalah fisika sama matematika, nyokap di luar kepala tuh. Mas apalin rumus ini, Mas apalin ini fisika sama matematika. Terus kalau ngomongin term, ngomongin definisi, ngomongin teori, nyokap juga nyokokin saya gitu. Mas, misalnya belajar masalah bahasa Indonesia,
Mas, pantun itu apa? Definisinya gimana? Kamu hafalin ya, gini. Jadi nyokap sama bokap tuh, kalau nyokap lebih ke akademisnya, kalau bokap lebih ke agamanya gitu loh. Jadi ada ilmu dunia, ada ilmu akhiratnya dapet ya. Itu didikan di rumah tuh pokoknya semuanya serba ngapalin gitu kan. Mas, kamu udah hafal bacaan sholat ini belum? Kamu sampai inget banget pas dulu ya, sebelum masuk pondok pesantren. Jadi doa nih, bukan perkara ya. Ada tuh anak-anaknya bokap disuruh ngapalin doa-doa. Nah, jadi nih hafalin doa-doa ini. Jadi pokoknya kumpulan doa-doa lah bukunya itu, hafalin doa-doa ini. Yang dimana kalau misalnya jadi setiap minggu itu sholat subuh sama sholat isya itu berjamaah di rumah. Nah, yang baca doa, yang doa abis setelah zikir itu bukan bokap tapi dilempar ke anak-anak. Ya silakan Mas Fatih sok baca doa yang dihafal apa. Ya, tapi tetap ada doa-doa wajibnya yang dihafalin. Gitu. Ya maksudnya sesuai dengan konteks ya, nggak mungkin habis sholat tapi tiba-tiba baca doa makan gitu kan. Tapi masuk aja gitu kan. Udah pokoknya nyokokin masalah hafalan tuh dari kecil lah, hafalan. Nah, saya merasa keberatan waktu SMP, 10 baris lagi. Aduh, gua harus benar-benar berusaha nih 10 baris. Nah, di satu sisi partner saya tuh si Ijul itu mah dia mah enjoy aja Om, nyantai. 10 baris. Siap 10 baris. Saya mulai kayak, ini orang keren juga nih, berarti terinfluence lah kalau bahasa sekarang nih. Ini orang bisa nih 10 baris nih. Gue nempel lah ibarat kata kayak. Terus juga pas waktu kelas 6 saya inget banget kelas 6 ketemu sama wali kelas itu yang dia pola pendidikannya bukan pola, dia ngajarin kayak filosofi pendidikan, filosofi hidup dan filosofi pendidikan, masalah berteman ya kan. Kalau kamu berteman sama tukang minyak wangi nanti kamu kecipratan bau minyak wanginya. Kalau kamu berteman sama tukang las nanti kecipratan aroma lasnya gitu kan. Udah saya nggak deketin Ijul ya, terus Ijul ajarin Jul gimana cara ngapalin Jul ya. Terus Ijulnya menghindar dong. Enggak. Ini siapa sih orang ini? Dia di situ belum mencium aroma kompetitif di situ. Dia masih support. Ayo ngapalinnya gini dia. Metodenya kayak dibaca terus-terusan, terus coba dipahamin artinya, coba gini. Cuman kan memang setiap ya gimana ya, Tuhan menciptakan manusia itu pasti kepalanya sama. Cuman isi otaknya aja yang beda gitu kan. Cara penangkapan, cara penghafalan gitu kan. Saya beda banget sama ini. Orang Islam harusnya mempunyai cara berpikir yang sama. Iya. Tuhannya sama, nabinya sama, kitab yang dibaca sama, bacaan sholatnya sama, tapi kenapa beda-beda? Itu, kan? Malah pikir sama pengen implementasiin aja ada yang beda. Terus Ijul tuh bener-bener kayak mentor saya lah masalah kepesantrenan, ngajarin gimana caranya. Cuman ya karena memang beda isi otak, beda isi kepala, tetap aja gitu. Saya nggak se-perfect Ijul, saya nggak sesempurna Ijul, meskipun saya bisa sampai 10 baris sesuai dengan target, sesuai dengan harus nyampe target. Ijul udah 20 baris. Ijul udah 20 baris ditambah lagi yang 10 barisnya itu udah nggak ada salahnya. Aduh. Kalau saya masih terbata-bata salah, masih ini. Terus sekarang Ijul jadi ustad. Nanti ada ceritanya. Waduh, panjang lagi ceritanya. Padahal pengen dikat nih. terus. Itu di selama di pesantren. Pokoknya saya bonding banget. Jadi kelas 7 itu saya deket banget sama Ijul, berkata kayak udah main berdua udah. Jadi ada ujian setiap Jumat itu, setiap pekan itu 1 kali untuk evaluasi berapa hafalan yang kamu punya. Nah terus jadi kita disuruh ngaji nih, nggak usah ngeliat Al-Quran. Jadi coba misalnya dari 15 santri itu di situ ada rankingnya. Jumlah hafalan terbanyak untuk pekan ini berarti nama Muhammad Zulfaqar tuh pasti menempati posisi teratas terus gitu loh. Jadi Muhammad Zulfaqar dia saingannya tuh 1-2 gitu terus. Saya ngeliat ya, wah ini orang gue nyampe sini kayaknya nggak mungkin deh. Masuk 10 besar aja alhamdulillah nih. Kalau ada urutan 16 deh nggak apa-apa deh. Ya udah pada saat itu ya saya ngejalanin aja kayak biasanya, cuman ya karena untungnya bersyukurnya masih ada Ijul itu di situ, jadinya saya masih sering main, masih sering apa. Naik ke kelas 8 mulai itu ada struggle-nya lagi. Jadi kayak ada ya namanya laki-laki semua kan.
teman-temannya laki-laki semua. Ingat banget pada saat itu saya berantem sama satu orang laki-laki. Jadi ya karena mungkin mulutmu harimaumu, Yoi. ya kan. Jadi menyulut tuh di situ. Jadi kayak bener-bener berantem di situ. Yang awalnya ya kayak ledek-ledekan biasa gitu. Awalnya ledek-ledekan, ceng-cengan biasa. Terus habis itu nggak tahu kenapa, karena saya kesulut emosi kan. Sorry to say, saya ngatain kondisi ekonominya dia gitu loh pada saat itu. Kayak lo gitu. Malah justru bukan. saya nganggep underestimate ke dia, anggap sebelah mata ke dia gitu kan. Bahasa ya kalau sekarang mah biasa, bapak lu tuh jualan mendoan dari pagi sampai sore gitu kan, biasa. Iya, biasa. Saya amarah kayak gitu kan gara-gara tersulut emosi, saya katain, saya beberapa segala macam. Dia nggak terima, udah tuh main fisik ya, pukul-pukulan segala macam. Nah, tapi ternyata setelah saya kira kan kalau berantem cowok udah saya pukul-pukulan, udah nih dipisahin, udah selesai. Tapi ternyata dia ngehasut teman-teman saya yang lain. Jangan nifati, Itu. gitu. Jadi saya inget banget waktu kelas 8 itu saya nggak ditemenin sama teman-teman yang lain selain Ijul nih, gara-gara ulah dia. Oh gitu. Gara-gara dia ngefitnah saya lah pokoknya, Mulai kebentuk geng ya. Iya, mulai itu kelihatan banget. Udah 2 orang dikucilin nih. Tapi Ijul Dia ada 15 orang. iya, ada 15 orang. Oh. Tapi Ijul tetap bisa netral dan tetap bisa masuk sana sini gitu loh si Ijul itu. Karena emang akademisnya pinter, agamanya juga pinter. Jadi bisa masuk ke geng yang sebelah sono yang ngeboikot saya, bisa masuk ke saya yang sendirian terus nih. Kasian ya. Parah. sampai inget banget tuh, saya kira cuman hanya sekedar silent treatment ya. Iya. Didiemin, ternyata enggak, ada perusakan barang. Oh gitu. Iya, inget banget saya. Jadi di situ jadi kita satu asrama itu 15 orang, ada ranjangnya. Jadi ranjangnya Ternoda nggak tuh? wah, Nggak ada ranjang ternoda. Film zaman dulu. gak relate om. Sorry. Lu nggak hidup di zaman itu ya? Sayangnya gue hidup di zaman itu. Tersanjung ya tau. Itu tersanjung sama Cinta Fitri om. Cinta Fitri. Iya. Aduh. Sama nokta merah perkawinan itu. Cok Simbara, Ayu Azari. Aduh, tahu disebutin lagi talentnya. Yo. Dari ranjangnya 2 tingkat nih, ranjang 2 tingkat itu. Pas inget banget masuk asrama habis mandi. Jadi kan ya modelan anak-anak pondok pesantren, asrama itu kalau mandi tuh ngantri. Iya. Kayak film Dono kok. Itu. Kan ya film Dono yang jadi satpam laker. Satpam laker langsung kerja. Nggak tahu deh. Jadi ada pelatihan satpam yang kalau telat sedikit mandinya itu dilempar granat. Kayak gitu nggak tuh polanya? Aduh, yang ini ya, yang apa? Yang jadi kepala satpamnya si Diding Boneng. Oh iya, tahu lagi. Diding Bonengnya orang gila. Tahu. Lagi Tahu. banyak anak-anak, telat dikit dibom. Aduh. Yang modelannya gitu. Jadi cuma ada 3 kamar mandi nih. Terus ngantrinya bukan orang. Nah, lucunya di pondok pesantren Apaan yang ngantri apaan berarti? alat mandinya. Oh. Jadi gayung berjejer. Oh. Ini ini kamar mandi nih. Fatih misalnya teman Fatih lagi mandi nih. Terus pas teman Fatih udah buka, "Oh, ini gayung siapa nih di sini?" "Oh, ini gayung Ijul, ini gayung Rizwan, ini gayung Ahmad, itu gayung Fatih." Fatih 4 berarti ya. Itu nggak bisa diselak. Nggak bisa diselak kecuali gayungnya ditukar. Itu orang-orang ngapain? Ya Buka udah. plate? Enggak, yang lainnya nggak ada. Kalau misalnya yang punya gayungnya, misalnya yang punya gayungnya deket nih ya kan. Ini lagi mandi, nah gayung dia urutan pertama 1, 2, 3 itu pasti bakalan nungguin depan kamar mandi situ. Oh gitu. Jadi pokoknya nggak bisa diselak nih. Tapi urutan yang belakang ya udah bodo amat, jadi asrama, aja gitu ya. mau dia di halaman, udah sampai keberapa nih gayung siapa nih? Oh gayung Fatih. Oh berarti gua 2 lagi ya, ntar deh. Asik juga ya. Jadi modelnya ngantrinya gitu gayung. Di kamar mandi. Mungkin gitu kali ya. Lu pernah dengerin nih kau? Setan gayung. Masalah kayak gitu kayaknya. Setan gayung ya. Horor lagi. Lagi ngantri gayung meninggal jadi setan gayung. Pas balik dari mandi, bawa gayung kan. Pas masuk asrama, saya ngeliat jadi ada loker tuh. Jadi kayak ada lemari. Setiap satu santri satu loker. Iya. Tapi ada satu lemari plastik itu isinya alat mandi semua. Nah, pas saya buka naruh alat mandi, saya lihat kok
ngerti ya, maksudnya biasanya saya kan nyimpen di, jadi ada 2 tingkat nih, ada rak gitu kan, saya nyimpen di rak kedua, terus saya buka, ini nggak ada gayung siapa-siapa, pas bawahnya nggak ada gayung siapa-siapa, nggak ada lagi siapa-siapa, ini pada kemana ya, apa sih di dalam loker, udahlah bodo amat, saya simpen di dalam situ kan, dalam lemari situ. Pas saya mau ke loker, saya wah, kok loker saya begini modelnya, jadi loker itu udah kebuka, loker udah kebuka, berantakan dan segala macam. Waduh, gila, ini siapa yang kayak gini? Cuman saya nggak berani, di satu sisi juga saya nggak tahu itu siapa pelakunya gitu. Udah saya beresin sambil saya ngedumel, anjing siapa ini gini-gini. Pas saya mau keranjang, saya lihat, waduh, terus di kasur juga berantakan. Tapi spray robek nih. Waduh, iya, spray itu robek. Terus abis itu kasur. Pikiran gue mana-mana nih. Aduh. Kaget. Terus sebenarnya robek tuh. Iya, spray robek, bantal udah nggak karuan di mana-mana. Terus habis itu juga, jadi kan kasur pakai busa tuh. Iya, busanya robek. Kasur big foam enggak, dia jadi kayak di luar dari ranjangnya, dari tempat. Ini ada yang ngamuk siapa ini kan gitu. Udah saya diem tuh waktu itu. Udah saya ganti spray, saya copot, saya rapihin lah segala macam. Terus saya curhat tuh ke Ijul. Jul, kok gue gini ya, kenapa ya gini. Terus Ijul langsung ngomong, oh itu ada tuh ulahnya. Siapa? Bocah itu yang berantem sama gua gitu. Enggak, bukan itu, dia udah punya tangan kanan. Asik. Siapa? Itu yang badannya tinggi gede, yang dari Jogja. Waduh, ada dendam pribadi tuh. Pokoknya gua nggak nyerang lu, kenapa lu nyerang gua? Gitu kan. Terus ada momen dimana udah selesai tuh abis Isya. Jadi abis Isya tuh agendanya itu muzakarah atau belajar mandiri. Nah, lagi belajar mandiri. Jadi kan belajar mandirinya boleh di kelas, boleh di masjid. Nah, saya menyendiri tuh di kelas. Di kelas kan emang di kelas itu ada kayak perpustakaan mini. Ada novel juga di situ. Nah, udah saya sambil kelihatannya kayak baca buku, tapi ternyata buku yang dibaca itu novel gitu. Saya sendirian ya baca itu kan, baca novel. Terus Ijul nyamperin, "Tih, tumben lu belajarnya di sini." "Males gua kalau belajar di masjid. Teman-temannya kagak enak, nggak asik gitu." Dia bilang, "Ke asrama aja yuk." Gitu. Emang boleh ke asrama? Boleh. Orang ustadznya juga udah balik gitu. Jadi ada rumah ustadz tuh di situ. Jadi deket kantor itu, bukan deket kantor sih, masih ruangan kantor, tapi dibikin kayak kamar gitu. Itu tempat tinggalnya ustadz. Jadi ada pengasuh di situ kan. Kiainya mah nggak tinggal di situ, kiainya. Udah, saya balik ke asrama, udah rame kan, lagi pada ngobrol-ngobrol segala macam, rame tuh di asrama. Pas saya sama Ijul masuk, Langsung diam. jadi diem nggak. Terus habis itu Biasanya kalau gitu om, lagi ada orang rame ngobrol, tiba-tiba hening, diomongin. enggak, pasti ada yang nyelutup, setan lewat. Waduh, Gitu. iya bener lagi ya. Terus saya ke loker kan, pas saya ke loker, lagi-lagi tuh loker saya juga diacak-acak kan. Terus nggak terima banget kan, saya nggak terima banget, saya tutup loker, pintu loker saya banting, pas lagi rame. Saya di situ ada bola basket, inget banget ya, ada satu bola basket, saya ambil bola basket, saya langsung lempar ke mukanya si orang itu. Yang Jogja itu. Saya orang itu kan, saya langsung lempar. Wah, maksud lu apaan nih? Berantem lah tuh di situ. Bukan gue, orang Sunda nih. Etnis tuh. Dapat sukun. Aduh, berantem tuh di situ, berantem fisik lagi. Berarti berantem 2 kali nih. Berantem 2 kali. Sama yang dulu, terus sama yang di Jogja. Iya. Oke. Berantem 2 kali tuh, pukul-pukulan terus dipisahin terus habis itu. Nah, ustadz pengasuhnya itu karena rame balik ke asrama kan. Terus habis itu saya diskors. Saya diskors nggak boleh berkata, dalam artian bukan balik ke rumah, tapi udah Fatih nggak boleh tidur di asrama gitu kan. Tidurnya di mana? Terserah Fatih mau tidur di masjid, mau tidur di kelas, pokoknya Fatih jangan tidur di asrama. Nah, dalam hati kayak, kok jadi gue kan gue yang tertindas. Iya, Emang gitu sih om, minoritas tuh tertindas. iya. Aus Tapi di negara ini mayoritas yang ditindas. Negara Wakanda forever. Iya, memang. Terus lu tidur di mana om? Gue tidur di kelas om. Tidur di kelas. Dari Sama Ijul? Enggak. Oh, enggak, Ijul enggak. Pada saat itu Ijul enggak berani. Mungkin karena Ijul mikir gue masih kesulut emosi om. Jadi kayak Ijul nggak berani ngedeketin gue dulu. Nah, dari SD tuh emang gue pelariannya kalau nggak abis, pokoknya gue ngerasain sesuatu problematika, kalau nggak ngegambar nih, nyoret-nyoret, kalau nggak baca novel udah. Gue mikir gitu.
gue mikir di kelas ada novel nih, banyak novel, nggak cuma satu buku kan. Gue ke kelas aja deh, gue bawa bantal, kasur nggak bisa dibawa. Berapa hari? Itu seminggu. Tidur di kelas berarti 7 malam. Iya. Gue pokoknya bodo amat lah di kelas. Gue bawa sajadah gue ambil sajadah, udah bantal sajadah sambil baca novel. Kalau udah ngantuk apa segala macam tutup ketiduran gitu terus. Tetap 7:30 tetap masuk sekolah seperti biasa. Jadi kan Cuma tidurnya aja di iya kelas. tidurnya aja di kelas. Jadi gue nggak boleh tidur di asrama karena Mandinya tetap di situ. mandinya tetap di kamar mandi lah om. Antrian gayung Nah, gitu. tetap antrian gayung gitu. Posisinya berarti nomor 15 dong. Nah. Kan punya temen. Iya. Kebanyakan gitu. Kalau enggak gue, ini udah orang nggak ada yang mandi nih, udah gue mandi langsung. Sisa-sisa air ya. Udah sepi nih mandi ya. Udah sepi mah dia. Udah pokoknya selama kelas 8 pokoknya cukup lama ya, pemboikotan itu cukup lama gitu kan. Jadi bener-bener kayak ya udahlah gue main sendiri apa sendiri. Ijul juga masih sering ikut nemenin ngobrol apa segala macam sendiri. Terus juga nah ini juga lucu nih. Jadi ternyata yang ngantri itu nggak cuma mandi. Apa tuh? Jadi di pondok pesantren itu kebetulan karena saya masuknya pondok pesantren modern ya. Jadi nyucinya dikasih fasilitas mesin cuci, Tapi satu mesin cuci 15 orang, tapi bergilir. Jadi ada jadwalnya. Hari Senin misalnya 3 orang ini yang nyuci, ya udah selama hari Senin itu selain 3 orang itu nggak boleh ada yang nyuci selain 3 orang itu, selain harinya. 3 orang itu nyuciin baju teman-teman yang lain atau nyuci baju sendiri? Nyuci baju sendiri. Nah itu juga tetap ngantrinya sama kayak gitu. Jadi ada ember kotor nih, ada satu ember kotor ya kan. Misal sekolah jam 8 pagi, ya, setengah 8 pagi sekolah, selesai zuhur kan. Nah habis zuhur mulai jam 1 itu udah mulai terlihat tuh antriannya siapa 3 orang ini. Oh ini nih embernya Rizwan nih kayaknya nih. Oh berarti dia yang lagi jadwal nyuci hari itu. Udah, jadi kalau enggak itu mesin cuci udah nyala nih, lagi muter kan, udah ada bajunya. Tapi ada ember kotor juga setelah itu. Berarti after itu nyuci, setelah orang itu nyuci ada lagi orang yang mau nyuci gitu. Jadi nggak cuman mandi doang, nyuci juga ada antriannya. Terus ada lagi antriannya lagi makan om. Jadi kita punya kitchen, punya dapur, yang dapurnya itu jadi satu sama kantor, jadi satu sama ruang pengasuh itu, satu ruang pengasuh itu, dan dia pula yang masak. Oh gitu. Nah, jadi di situ tuh dia yang modelannya tetap kayak prasmanan om. Jadi kayak bakul nasi ini gede ditaruh di situ, terus habis itu bukan toples sih, kayak wadah lauk gitu. Pokoknya ada lauk, ada sayur. Kalau air kan pakai galon tuh. Jadi tetap ada lauk, ada sayur, ada buah, sama ada nasi. Nah ngantrinya, lucunya itu ngantrinya bukan orang. Jadi kan itu masuk ke ruangan itu kan, ngantrinya itu piring om. Asli. Piring kosong. Iya piring kosong. Ditaruh di atas meja itu. Jadi mejanya lumayan gede, kayak meja gede gitu. Isinya nasi, lauk, sayur, buah. Nah di situ ada piring tuh. Ada piring. Biasanya berjejer, kalau nggak numpuk. Pengantinnya sebelah mana? Wah pengantin. Kondangan. MC-nya sebelah sana tuh. Biduannya sebelah sana lagi. Terus. Udah gitu lauk-lauk santri tuh ya, yang saya inget banget lauk-lauk santri kalau nggak tahu goreng, tempe goreng, bakwan, sawi putih, terus habis itu kangkung. Tapi dari cerita kehidupan di pesantren, akhirnya merasa gini nggak, gue enakan di pesantren kayaknya daripada di rumah atau gue sekolah umum. Ada nggak perasaan gitu? Atau kebalikan, gue enakan di sekolah umum kayaknya daripada pesantren? Ngerasain enaknya di pesantren sih. Lebih enak di pesantren. Meskipun diboikot sama teman-teman. Iya, itu di satu sisi kayak gue tetap ada satu orang teman yang emang kenal dari awal gue masuk pesantren. Iya, emang yang satu frekuensi dia doang. Jadi nggak peduli saya dengan bodo orang-orang amat gitu ya. Mau jumlah lu 100 juga, kalau misalnya lu nggak sefrekuensi sama gue juga ya bodo amat gitu. Emang dari dulu tuh suka sama circle-circle yang kecil gitu loh. Inner circle tuh suka yang kayak gitu, dijaga terus gitu kan. Tapi tetap ada momennya itu pemboikotan itu kelar gitu loh. Itu masih tetap di kelas 8 juga, masih mendekati kenaikan kelas itu mulai berbaur gitu kan. Itu kayak diprakarsai sama Ijul juga sih kayaknya. Soalnya dia yang mendamaikan. Iya, dia yang mendamaikan. Soalnya entah kenapa ada beberapa beberapa santri itu yang emang ikut join pada saat Ijul lagi sama saya. Nah, gitu loh. Misalnya saya lagi makan bareng sama Ijul, terus tiba-tiba ini gue joinin makan di sini ya gitu.
Ya udah, makan aja. Ijul yang ngejawabin. Saya mah diem cuek, bodo amat. Lu mau makan di mana juga terserah, bodo amat. Nah, yang sering interaktif tuh Ijul sama si orang itu. Saya mah enggak. Tapi kadang-kadang ditanya, "Ti lu bisa ini, itu lu ini." Iya. Jawab sekenanya aja udah. Terus lama-kelamaan jadi mulai ngeblend, lama-kelamaan jadi kayak gue nih banyak. Tapi troublemakernya 2 orang itu dia malah paling akhir yang ngedeketin ke saya. Jadi mungkin ngerasa kayak Kok teman-teman gue udah mulai asik lah. Ini manfaatinnya ya. udah mulai kok mulai asik, wah gue udah nggak ada pasukan di siapa gitu. Udah mulai ya bisa dibilang kayak masa-masa kelas 7 sama kelas 8 Ijul sih yang ngedeketin saya sama teman-teman yang lainnya gitu. Udah kelas 9 udah mulai netral. Udah mulai banyak temen tuh gue nih temen. Nah pas waktu udah mulai kelas 9 nih Om, udah mulai ada namanya nggak tahu ya. Menurut saya sih setelah saya pikir sekarang ya, alam tuh pasti ada seleksinya masing-masing ya. Dimanapun itu ekosistemnya, termasuk di pondok pesantren Om. Jadi tetap ada penyelisihan gitu loh. Ada temen yang mulai nggak betah gitu loh. Padahal udah mau kelas 9 nih. Dia mulai kayak nggak betah nih di pondok pesantren, terus dia izin cabut keluar dari pondok pesantren. Tersisa dari 15 orang yang berhasil wisuda SMP itu cuma 10 orang Om. Dari 15 orang. 5 orangnya itu cabut sebelum dia wisuda, sebelum SMP lulus. Bahkan Nggak betah gitu. Nggak betah. Pas udah naik ke kelas 3 dia baru cabut. Beneran cabut. Dari 10 orang ini yang mulai kayak berteman baik gitu loh. Angkatan pertama pondok pesantren Mimbar Hufaz yang 10 orang itu. Mimbar Hufaz yang di Setus itu yang kepotong sama jalan. Iya, kepotong sama jalan tol. Bener itu. Nah, itu Mimbar Hufaz. Itu saya terus juga ngerasain banget kayak di mana momennya ya yang tadinya ber-15 terus 8 kelas 8 itu diboikot, tapi pas giliran mau wisuda malah justru kayak ayo dong bertahan dong 10 dong kayak gitu. Jadi saya sama teman-teman tuh malah jadi ada bondingnya gitu loh. Jadi kayak lebih solid ya. Jadi lebih solid. Udah dong jangan ada yang keluar lagi men gini. Udah 10 nih 10. Masa iya angkatan pertama Mimbar Hufaz dapat 15 aja udah syukur nih. Iya. Terkikis sampai 10 mau dikikis lagi. Tinggal 5 nih masa nih. Nggak naik ntar nggak dapat akreditasi di sekolah gitu kan. Udah mulai ada penerimaan santri baru kan yang dari 10 orang itu jadi bener-bener kayak ayo dong kita nah di situ karena emang saya ngalamin SMP itu angkatan pertama Om. Jadi kerasnya pondok pesantren itu masih belum terasa. Masih kayak ustadznya itu pengasuhnya itu jadi kayak emang bener-bener welcome aja sama santrinya gitu kan. Mau futsal tiap minggu ayo futsal tiap minggu, terus habis itu mau berenang tiap minggu ayo berenang tiap minggu gitu kan. Terus ingat banget di angkatan pertama tuh angkatan yang paling dimanja lah sama pengasuh sama kiai sama ustadz yang lain juga, dalam artian kayak setiap 1 tahun sekali ada Islamic Book Fair ayo berangkat gitu kan. Terus setiap minggu ada futsal ayo futsal, ada berenang ayo berenang gitu kan. Itu di mana terus juga pas 10 orang ini kelas 9 itu masuk metode pendidikan baru. Jadi kiainya itu belajar salah satu metode pendidikan untuk menghafal Al-Qur'an. Jadi ada metode menghafal Al-Qur'an cepat. Itu ada metode baru namanya metode Hanifida di situ. Penciptanya itu Pak Hanif sama Bu Ida, makanya namanya Hanifida. Oke. Itu bukan hanya sekedar menghafal Al-Qur'an sih Om. Jadi kayak belajar menghafal cepat, lebih ke ada teknisnya, ada tips-tipsnya cara menghafal cepat gitu. Ada rumus-rumusnya. Itu kelas 9 itu dimana kayak udah lagi fokus mau ujian kan, ibarat kata mau kelulusan, terus juga ada metode baru. Jadi ya akademis mah tetap akademis, sekolah SMP mah tetap sekolah SMP, tapi pelajaran pondok cara menghafalnya, cara setorannya harus pakai metode itu. Nah, jadi keunggulan metode itu nih bukan promosi metode itu ya, cuman yang saya kerasa gitu kan keunggulan metode itu. Jadi kita bisa ngafalin Al-Qur'an atau ngafalin apapun itu yang emang di situ modelnya pakai hafalan-hafalan dengan rumusnya itu. Jadi bisa diacak, bisa dibalik gitu loh. Jadi misalnya coba Fatih sebutin surat An-Nas ayat 3 gitu kan. Bisa dibaca kayak modelannya kayak murotal tapi bisa langsung dipencet. Mau deh surat An-Nas ayat 3, ntar si santrinya baca
ayat 3 mundur ke ayat 1 bisa baca. Terus yang terakhir itu bukan inovasi, yang terakhir dipelajarin adalah bisa kita nyebutin artinya nih. Kita nyebutin artinya, nggak baca artinya, dia nyebutin ayatnya. Mundur 2 ayat setelahnya, maju 2 ayat setelahnya, bisa Jadi kayak ini ya, apa dulu yang kompetisi dai-dai cilik. Iya, Kan suka dites gitu ya, yang kayak gitu ya? kayak gitu modelannya. Nah itu yang awalnya itu sebelum menghafal juz 30 kita disuruh ngafal Asmaul Husna. Ada 99 nama sifat Allah kan, disuruh ngapalin Asmaul Husna, ada 99, hafalin pakai metode ini, pakai rumus ini, disuruh hafalin. Dibalik-balik masih bisa. Masih bisa. Sebutin Asmaul Husna nomor 70. Disebutin artinya apa, urutan 5 setelahnya apa, urutan 5 sebelumnya apa gitu kan. Nah, saya lagi-lagi masalah hafal-hafalan kayak gitu paling belakang, emang bener-bener terbelakang banget masalah hafal-hafalan Om. Jadi sampai inget banget dari 10 orang nih, bayangin, dari 10 orang ada 4 orang yang nggak masuk ke step berikutnya, Termasuk saya. 4 orang itu dikucilkan, disuruh 4 orang ini diem di masjid sampai kalian bisa diacak Asmaul Husnanya. Kalau ngurut bisa, ya kan? Yang Maha Pengasih Penyayang ini bisa diurut tuh, dari arti, dari bahasa Arabnya kalau bisa. sekarang dites gimana? Waduh, lama sekali itu SMP. Itu lah kalau diacak, jadi kan ada statement setelah bisa diacak, terus habis itu disebutin nomornya berapa, terus nanti bisa dimaju, bisa ngurutin maju, bisa ngurutin mundur kayak gitu. Nah saya tuh terakhir gitu loh, 4 orang itu sampai. Tapi saya mikir ternyata ada 1 orang, ingat banget ada satu orang itu yang dulu berantem sama saya, dia ternyata satu sama saya gitu loh. Nah dari 4 orang itu ada Fatih, ada yang berantem sama Fatih nih 1. Nah 2 lagi tuh orang santri-santri dari luar Bekasi gitu. Ya, lu dulu berantem sama gua, kena kan lu sama gua kan, dibilang tuh kayak gitu. Jadi target lulus dari SMP, lulus dari pondok pesantren itu minimal itu 10 juz. Lulus. Jadi boleh dikasih. Nah, kalau ijazah sekolah tetap dikasih. Cuman ijazah pesantren ke pesantren bisa diambil, bisa diberikan. Itu kalau si santri itu udah bener-bener hafal 10 juz dan sudah dites 10 juz itu dinyatakan dia udah hafal 10. Nah terus sekarang si Jul jadi apa?